Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, semoga sehat selalu dan ingat pesan-pesan pemerintah di tengah-tengah pandemi wabah Covid-19. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang ismul maf'ul. Ya, apa itu ismul maf'ul? Huwa ismu mushtaq yadullu ala man waqa' alaihi fi'lul fa'il. Jadi ismul maf'ul itu adalah isim mushtaq yang menunjukkan kepada seseorang atau sesuatu akibat perbuatan pelaku. Jadi dia seperti posisinya maf'ulun bih. Jadi dia yang dikenai pekerjaan oleh pelaku itu. Nah, kita lihat ada contohnya. Maktubun. Maktubun dari kata katabah. Maktubun berarti sesuatu yang ditulis. Kemudian madrubun dari kata darabah yang artinya orang yang dipukul. Kemudian mukramun dari kata akramah artinya orang yang dimuliakan. Baik. Kita melangkah lagi. Bagaimana langkah-langkah membentuk isim maf'ul tersebut? Karena dia otomatis dari fi'il. Fi'il itu akan bervariasi bentuknya. Ada yang sulasi, sulasi mujarrad, ada rubai, ya seperti itu. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, langkah pembentukan isim maf'ul. Yang pertama, apabila dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, kita lihat dari kata kataba yang tadi ya, contoh awal. Kataba ini kan sulasi mujarrad. Kataba, contohnya huruf pertama kita tambahkan ma. Ya, ma. Kemudian tambahkan huruf wa sukun sebelum akhir. Nah, langkah ketiga, ganti harakat huruf sebelum wa atau sukun dengan dhammah. Jadi kataba menjadi maktubun, daraba menjadi madrubun. Ya, oke, sampai di situ. Ini langkah pertama. Langkah pertama. Jadi nanti kalau Anda, anak-anakku sekalian, mendapatkan timbangan fi'il sama dengan kataba, daraba, ya, maka otomatis cara membentuk isim maf'ulnya seperti ini. Ya, tambahkan ma, kemudian ditambahkan wa sukun sebelum huruf akhirnya. Ya. Kemudian langkah kedua, bagaimana apabila fi'il itu berasal dari sulasi mujarrad mu'tal. Nah, ini mu'tal artinya fi'il itu terdiri dari huruf sakit. Ya, kalau kita biasa istilahkan mu'tal itu huruf sakit. Awi, a, wa, ya. Kalau ada huruf a, wa, ya salah satunya di fi'il tersebut. Misalnya kata qola. Ini lihat. Qola ini kan ada alif, ya, mu'tal. Ya, maka caranya kita tambahkan ma pada awal fi'al tersebut. Kemudian kita kasih huruf sukun sebelum huruf akhir. Ya. Menjadi ini makwulun. Jadi lihat asalnya qala makwulun. Makwulun tambah wa sukun. Ya. Kemudian dibuang huruf wa-nya karena kenapa double? Jadi kita ini kan makwulun, ya. Karena double wa, double mu'tal, jadi buang saja wa-nya satu menjadi makul. Ya, makulun. Oke. Jadi anak-anakku kalau mendapatkan timbangan fi'il sama dengan qola, ya, jadi cara membentuknya seperti ini. Qola menjadi makulun. Asalnya makwulun, tapi karena susah menyebutannya, dua huruf sakit ketemu, jadi dibuang satu menjadi makulu. Ya, makulu. Taib. Itu langkah kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ini ada ba'ah. Jadi ingat, kita harus berpatokan dengan fi'il mudhari'nya ya. Karena kalau kita berpatokan sama fi'il madinya, itu akan tidak sama dengan fi'il mudhari'nya. Contoh tadi qala. Qala itu kan fi'il mudhari'nya yaqulu. Nah, sedangkan kata ba'a bukan yabu'u, tapi yabi'u. Ya, ba'a yabi'u. Nah, bagaimana kalau timbangan ba'a? Ya, ini menjadi mabi'u. Nah,
kita lihat kalau ba'ah asalnya itu mabyu'un. Mabyu'un dengan cara menambahkan ma di awalnya. Ya, kemudian diberikan waw sukun di akhirnya menjadi mabyu'un. Nah, karena kata mabyu'un ini susah penyebutannya atau thaqil, ya, dia berat pengucapannya, maka dibuanglah huruf wa-nya, diganti menjadi kasrah. Mabyu'un menjadi mabi'un. Ingat ya, jadi Anda harus tahu loh kok kenapa bisa mabi'un begitu asalnya ya, karena ada listiqal, jadi ada berat pengucapan, jadi mabyu'un menjadi mabi'un. Jadi timbangan, jadi anak-anakku kalau dapat timbangan fi'il ba'a yabi'u, maka bentuk dari isim maf'ulnya menjadi mabi'un. Baik. Artinya yang dibeli, Oke. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang terakhir. Apabila dia berasal dari bentuk fi'il sulasi majid atau rubai. Ya, lihat. Yang pertama akrama yukrimu. Ini kan ada fi'il mudhari akrama yukrimu, tentu timbangan fi'ilnya adalah af'ala yuf'ilu. Bagaimana membentuk fi'il maf'ulnya? Kita tambahkan ma pada awalnya, ya. Kemudian huruf ana itu dihilangkan. Yang mana dikatakan huruf ana itu ini ya, huruf mudhari'nya ana itu a, ya, na, ta. Ya, karena semua nanti huruf itu ada, semua fi'il mudhari akan diawali dengan huruf ana itu dibuang, ya, buang, kemudian ditambahkan, diganti dengan ma di depannya. Jadi muk. Ya, jadi ini membentuk maf'ul dari timbangan rubai harus berasal dari fi'il mudhari'nya. Jadi yukrimu, buang ya-nya, buang huruf ana itunya menjadi mu. Kemudian fathah, ya, di fathah huruf sebelum akhir, ya, menjadi mukramun. Lihat, mukramun. Ya, kalau fi'il mudhari'nya yukrimu, maf'ulnya menjadi mukramun. Baik. Nah, kalau timbangan istaf'ala berarti istaqbala. Istaf'ala istaqbala, yastaqbalu menjadi mustaqbal. Lihat, yastaqbilu, iyanya dibuang, diganti menjadi mu, kemudian di fathah sebelum huruf akhir menjadi mustaqbalu. Mustaqbalun. Oke. Kemudian terakhir timbangan tawajaha, tafa'ala, ya. Tafa'ala, tawajaha, yatawajahu. Bagaimana caranya? Tetap huruf ana itu ia diganti dengan mu, mu, kemudian huruf sebelum akhirnya di fathah menjadi mutawajahu. Jadi nanti anak-anakku sekalian, jika kalian mendapatkan fi'il, apakah itu sulasi majid, sulasi rubai dan sebagainya, kita berpatokan sama fi'il mudhari'nya. Setelah itu kalian melihat rumus kembali bagaimana membentuk isim maf'ulnya. Oke. Jadi intinya bahwa fi'il isim maf'ul itu sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh pelakunya. Nah, ini kan seperti tadi ini, mukramun berarti orang yang dimuliakan, ya. Mustaqbalu, orang yang dijemput, disambut. Mutawajahu, orang yang dihadapi, ya. Mutawajahu, orang yang dihadapi. Baik, seperti itu. Oke. Nah, cukup untuk itu videonya dulu, video pembelajaran dari saya. Nanti saya kasih tugas jadi silakan disimak betul baik-baik ini materi yang saya berikan. Nanti 10 menit saya akan kasih tugas. Oke.